Yesus ini mengajarkan hukum kasih kan? Ya, Terus perjanjian lama itu mengajarkan hukum Taurat ya. iya. Terus kenapa nebus dosa malah pakai hukum pagan Roma? Itu selaras, Bang. Nggak bisa Gimana selarasnya? dipisahkan. Itu selaras, nggak bisa dipisahkan. Apanya yang nggak bisa dipisahkan? Ya kita kan berawal memang dari doktrin ajaran pagan. Waduh, Baik baik itu, buset. Ini direkam nggak? Ini live nggak ini? ya nggak apa-apa direkam. Live di Panglima Apologet Islam tuh. Teman-teman, bagi teman-teman yang nonton di Komal ini, silakan di subscribe Panglima Apologet Islam ya, silakan. Ini jujur jujur begini ini. Kok bisa? Gimana maksudnya? Ya, iya memang iya bang. Kita memang nggak bisa memang kita dilepaskan dari itu, dari ajaran pagan. Baik agama manapun, dahulunya memang ajaran ajaran pagan. Lah, tapi kan ada hukum Torah sama hukum kasih. Kenapa penebusan dosa pakai hukum pagan Roma? Setelah mengetahui ajaran pagan itu yang bagaimana kan gitu. Itu Ya, kenapa nebus dosanya nggak pakai hukum kasih, nggak pakai hukum Taurat? Kenapa pakai hukum pagan Roma? maksudnya ajaran pagan Roma. Penyaliban itu kan bukan hukum Taurat, bukan hukum kasih itu. Siapa yang katakan? Penyaliban hukum apa? Iya hukum hukum ini itu kan termasuk, Wait, syukron jajak kalau hari kasiron, wait. itu kan Hukum. nubuatan. Iya. Kenapa nubuatannya untuk hukumnya pagan Roma? Ini penyaliban ini kan hukumnya pagan. Kok dipakai untuk nebus dosanya Yahudi? Yang semata-mata kita memang waktu pada zaman itu dari agama dari ajaran Roma. Oh, Ya dari kita ajaran Roma. kita harus mengikuti itu. Mengikuti ajaran Roma. Ya, Ada Tuhan kalian ngomong begitu, ikuti ajaran Roma. itu nggak tertulis, Bang. Kalau nggak tertulis ngapain ngikutin ajaran Roma? Iya, kan kita kan beragama ini kan mengikuti alur. Ya tapi kan alurnya alur dari Tuhan bukan alur dari pagan. Ya, ya kan direstui sama Tuhan. Ya, Di mana Tuhan merestui ajaran pagan Roma sebagai penebusan dosa? Di mana? ada itu yang namanya nubuatan. Nah, di mana nubuatannya pakai nubuatannya disuruh penyaliban? Di mana? Ada. Dia kan menuntun bangsa Israel sehingga ya terjadi penyaliban itu. Kenapa harus susah-susah? Ih, dia susah soalnya gini. Ini kan Allahnya dibilangnya Allah Israel. Bangsanya Ya, bangsa Yahudi gitu kan. iya. Yesus juga bangsa Yahudi. Tapi Ya, kok nebus dosa, perkara dosa antara hubungan manusia dan Tuhan pakai hukum pagan. Roma kan dewanya Jupiter. bukan ke situ larinya, Bang. Kita memang di dalam situasi pada zaman itu. Nah, itu yang gue bingung. Kenapa Tuhannya itu merestui hukum pagan gitu loh. Ya jelas aja jikalaupun Tuhan merujuk ke bangsa Indonesia ataupun bangsanya orang Jawa pada pada zaman itu, ya bisa terjadi, Bang. Iya, tapi gue kayaknya nggak melihat itu deh. Ada. Coba di mana nubuatannya Tuhannya Israel itu menyuruh nyalib atau enggak pakai hukumnya pagan Roma untuk selamat? Ada nggak? Ya, ya intinya kan penyaliban itu harus terjadi baik baik di bangsa manapun. Seandainya pun Tuhan memilih bangsa dari Sumatera, ya itu harus tetap terjadi. Betul, nggak ada masalah Tuhan mau milih bangsa Sumatera, Tuhan mau milih bangsa Roma gitu. Tapi kan aturan Tuhan ini pakai hukumnya sendiri gitu. Ada hukum Torah, nabi-nabinya ada yang pakai hukum kasih. Loh kok pakai Ya, hukum penyaliban? iya, itu wajar aja terjadi karena kenapa? Nggak wajar dong, bre. Ini Tuhan lu ini kurang hukum apa?
bukan ke situ. Itu Nah terus wajar. kenapa nebus dosa? Nebus dosanya kok pakai hukumnya pagan Roma ngapain? Ya ketika dia menjadi manusia, ya wajib dia harus ikutin alur itu. Ngikutin alurnya pagan. Alur manusia di mana tempatnya dia mengadakan mengadakan ini nubuatan itu. Oh, jadi Tuhannya tunduk sama budaya orang. Ya wajar aja kita kan. Anjir wajar ya nggak wajar lah. Tuhan Maha Kuasa. Di mana dia itu tempat mengikuti dia. Di mana hukum dia ada itu tempat mengikuti hukumnya dia. Bukan Tuhannya permisi Pak. Kontrak saya di sini. Gimana ini aturan RT-nya? Kalau Nggak wajar lah garam Cina. kalau konsep namanya perfilman memang itu bisa aja kita bantah. Namun kan ini konsep ketuhanan bukan konsep perfilman, Bang. Iya Tuhan Maha Kuasa pencipta langit dan bumi yang nyiptain manusia. Gitu. Kok dia tunduk sama hukum manusia? Ya, Heran gua. saya tanya balik, kenapa enggak Tuhan itu menunjukkan sekalian? Menunjukkan apa? Biar nggak usah pakai ini drama atau apa yang nubuatan itu. Ya Tuhan kan sudah menetapkan dia Maha Kuasa Maha Besar. Tuhan juga menetapkan nggak ada satupun makhluk bisa melihat dia. Di situ kekalahan abang ataupun kelalaian pemikiran abang. Bre, kalau Tuhan segede pintu kulkas 2 pintu, bukan Tuhan namanya. Di situ saya katakan kegagalan pemikiran abang. Jadi ketika Tuhan menggunakan hukum pagan Roma itu kesuksesan. Bukan itu Nah ya udah kalau gitu, artinya lu yang gagal. alur. Dia harus berjalan dengan alur itu. Iya ini alur ya Tuhan nyiptain hukum Torah nih. Hukum Torah, ya. Manusia masih berdosa. Oke. Hukum kasih. Ya. Manusia masih berdosa. Bagaimana ya? Coba pinjam hukum pagan. Penyaliban. Ya. Masih berdosa juga. Gitu. Ya. Bukan Iya. setelah Iya katanya. setelah dia bereinkarnasi menjadi manusia, gugurlah yang namanya dosa itu kan gitu kan. Oke, gugur. Jadi gugurnya dosa itu gara-gara reinkarnasinya atau penyalibannya? Reinkarnasi menjadi manusia sehingga dia mati di tiang kayu salib. Nebus dosanya tuh dari mananya? Penyalibannya, matinya, atau reinkarnasinya? Terlebih daripada apa yang telah diperbuat dia itu. Jadi penebusan dosanya di mana? Atau nggak ada penebusan dosa? Kita bisa mengambil makna dari penyaliban itu. Oh jadi makna doang ya, bukan nebus dosa beneran. Kalau gitu nggak ada masalah. Iya, itu aja kan kita sudah melebihi dari segala sesuatu. Apa melebihi? Berarti penebusan dosa dari penyaliban itu kawan-kawan, itu makna. Kita lanjut ya. Oke, itu cuma makna doang itu, bukan asli. Sip. Sadar lo garam Cina. Berikutnya. Ini kan Tuhannya sudah menjadi manusia ya. Ya. Kenapa nyebarin agamanya malah nyuruh manusia lagi? Yang mana? Itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa nggak dia sendiri? Kan dia sudah berkata bahwasanya dia itu tidak bisa berjumpa dengan manusia karena kuasanya melebihi dari apa yang dimiliki manusia. Tapi dia ketemu sama murid-muridnya. Itu kan setelah dia jadi manusia. Itu dah, dia jadi manusia, tapi nongkrongnya cuma sama murid-muridnya. Kenapa dia nggak ke Cina? Ya juga sih. Tapi intinya bang, itu intinya. Intinya apa? Intinya kita ngobrol ke sana kemari, ya intinya tetap itu. Intinya garam Cina gitu ya. Yang namanya agama itu harus masuk di akal. Tuhan memberikan pengertian kepada manusia yang masuk di akal sehingga manusia mudah menerima kebenaran. Kan gitu. Ya. Kan gitu. Nah,
Kalau simpelnya bagaimana, Kores? Kalau Tuhan tidak mengatakan tentang hal itu, maka jangan diimani. Ya, tapi ya itu saya terima. Tapi Contoh misalnya, Tuhan tidak pernah berkata dia menjadi manusia. Ya jangan diimani Tuhan menjadi manusia. Kalau lu mengimani apa yang sebaliknya dikatakan Tuhan, itu lu jahat namanya. Lu berbuat kejahatan dalam beriman, masuk neraka, tidak diselamatkan. Gitu garam Cina. Imani aja Tuhan itu satu, Tuhan itu esa gitu kan. Ikutilah nabi-nabinya sebagai jalan gitu. Kelar perkara. Jangan lu mengimani perkataan-perkataan nenek moyang kalian yang Tuhan sendiri tidak pernah mengatakannya gitu. Tuhan apa tadi misalnya? Tuhan menjadi manusia yang gitu-gitu. Tuhan nebus dosa pakai apa? Hukum pagan Roma gitu-gitu kan. Tuhan yang nggak bilang begitu. Tokoh-tokoh dalam kitab suci lu pun nggak bilang begitu. Ngapain diimani? ya, tapi ini berbeda, Bang. Pemikiran kita berbeda. Ya, coba pemikiran yang berbedanya soal apa? Nggak mungkin Abang bisa memaksakan apa yang saya percayai, lalu Abang paksakan kepada saya. Kan itu intinya. Memaksakan? Gua nggak memaksakan di sini. Ya, Gue di sini mencoba membuka logika lu, makanya lu sampai bilang iya juga sih. Gitu-gitulah. Karena apa? Logika lu mulai menerima obrolan gua. Logika lu yang menerima gua, bukan gua memaksakan omongan gua ke lu. Beda, Bre. ya, itu semata-mata Bang biar kita jangan terlalu bersih tegang dengan ini keadaan ini. Enggak, Bre. Bersih tegang itu enggak ada bersih tegang gua. Gua ini melampaui para penghujat. Lu kagak lihat tadi 2 korban gua kayak gimana? Sampai istrinya marah-marah. Iya, saya mau dihujat kayak seperti apapun, saya terima karena memang itu adatnya saya diciptakan. Untuk dihujat. Iya, Yesus Kristus itu melambangkan ya di mana sih ya Tuhan itu di agama mana yang Tuhan itu memang untuk direndahkan. Jatuh miskin nggak takut ya, diolok-olok nggak takut. Itu Tuhan yang mana? Coba. Tuhan yang mengajarkan diolok-olok nggak takut gitu. Iya, Semua agama, Bre. jatuh miskin, jatuh sejatuh-jatuhnya. Enggak. Di Islam Kenapa? semua agama kayaknya mengajarkan manusia untuk bisa hidup dalam kondisi terekstrim. Semua agama begitu kok. Di mana ada agama yang bilang jangan kamu miskin. Kalau kamu miskin mendingan bundir. Ada yang agama kayak begitu. Ya, Jadi apa yang spesial dengan agama-agama yang lain ketika tanpa menjadi manusia pun agama-agama yang lain ini mengajarkan hal yang sama gitu loh. ya justru kita harus berimbang dikarenakan itu. Kita harus berimbang ya. Ada juga sih. Jadi bukan perkara berimbang, Bre, ini. Ini membuat apa? Doktrin lu menjadi tidak spesial karena ternyata semua agama mengajarkan hal yang sama. Enggak juga sih Bang, karena Apa yang berbeda? ada Apa? ada yang ngajarkan gini, ngejar dunia sama ini, dunia akhirat. Ada. Oh, berarti kalau di lu tidak mengejar dunia dan akhirat. Bukan, justru saya katakan gini. Ya sama kalau gitu. Sama aja kalau gitu. Gini kalau misalnya lu mau lihat yang membedakan Islam ya, gue kasih contoh satu aja Islam. Islam, Tuhan kami mengajarkan mengimani Tuhan yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Ini apa? Ini membedakan sama agama-agama yang lain yang Tuhannya kelihatan mata, Tuhannya hilang, ujung-ujungnya menjiplak kemahakuasaan Tuhan Islam. Coba agama mana yang Tuhan yang nggak kelihatan sih, nggak mampu digapai oleh penglihatan mata? Agama mana? Islam doang. Itu baru berbeda. Jadi mengenai perkara kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan siap dalam kondisi miskin. Siap, semua agama itu mengajarkan begitu.
Tapi mengenai kebenaran cuma satu yang mengajarkan, yaitu Islam. Islam itu ajarannya konsisten. Dari nabinya pertama kali diutus menjadi rasul sampai kepada 2025 konsisten ajarannya begitu-begitu saja. Tuhan satu, Tuhan Allah, Tuhan itu tidak beranak dan memperanakan. Nabi penutup Nabi Muhammad, nggak pernah statusnya gonta-ganti. Alhamdulillah. Gitu garam Sina, itu kebenaran baru. Ini Beton Muslim apa Kristen Beton? Beton. Ya, selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Muslim apa Kristen, Bang? Bang? Kristen. Oh, Kristen. Baik, silakan. Aduh, pelan-pelan. Yang pede, yang pede. Harus bangga. Saya Kristen dan saya bangga gitu. Iya, saya Kristen. Nah, siap. Kenapa kayak banyak ludah ya? Atau giginya lepas kali ya Pak ya, dipasang dulu Pak kalau lepas biar omongan Bapak itu kedengar, suara Bapak itu kedengar jelas Pak. Nggak tahu ya bang, ini pakai headset ya. Ya udah, naik mau ngapain Pak Beton? Ya mau jalin aja statement kalian tadi. Oh, silakan yang mana? Muhammad ajarkan kebenaran kan ya? Betul. Kayak gitu. Iya. Kebenaran apa yang kalian dapat? Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak memperanakan atau diperanakan. Semua nabi-nabi itu mengajarkan hal yang sama. Tuhan itu tidak punya anak. Baru ajaran Nabi Muhammad poligami itu benar nggak? Enggak. Dari zaman Lalu apa? Nabi kamu kan poligami. Sekarang tahu bangsa Israel? Poligami bagi kamu benar nggak? Bener. Nggak, itu kan ajaran Islam, ajaran Muhammad. Terus kenapa bangsa Israel dari hasil poligami? Benar nggak? Bener. Tunggu dulu, kamu kan katakan ajaran Nabi Muhammad Nabi terakhir yang paling benar. Iya. Nah, Kalau misalnya benar nggak? salah, bener. Tunggu dulu, jangan bicara misalnya. Enggak misalnya itu bener. Kan tadi ajaran Nabi Muhammad adalah yang paling benar. Poligami Bukan paling benar. Yang lain benar. salah. Nabi kami benar gitu loh. Oke, poligami benar nggak? Benar. Poligami benar nggak? Bener. Belasan kali gue Oke, bilang bener. Benar ya udah. Oke, poligami benar udah. Oke. Silakan terapkan sama istri kalian poligami. Udah. Jangan sambil nangis dong Bang kalau ngomong Bang. Ya udah Pak, kan. yang turun monyet. Nah sekarang beton poligami salah. Enggak salah. Ya sama Kalau kita. memang poligami itu benar, terapkan sama istri kalian. Jangan takut sama istri kalian. Ngapain takut? Lu kira ini Terapkan feminis? Poligami. Udah. Terapkan berani. Udah. Raja Berani Thailand nggak? aja itu Berani istri nggak? keempatnya menang SEA Games. Iya, berani nggak? Udah. Kalian terapkan. Udah diterapkan. Silakan kalian terapkan kalau memang kalian anggap benar. Berani nggak kalian? Udah terapkan istri diterapkan. kalian? Udah. Oh iya, Iya. udah. Berapa istrimu? Berapa istrimu Kores? 3. Tambah lagi 1. Boleh nanti. Iya, tambah lagi 1. Iya. Yang lain Ya nanti tambah lagi. nunggu istri lu dicerain Sampai sama lu, 13. nanti Kores nunggu 19 nggak bisa. Mentok cuma 4. Tambahin Mentok lagi. cuma 4. Ngapain mentok 3? Cuma 4 kan. Ngapain mentok? Dalam Islam kan poligami itu pembatasan. Istrinya berapa? Nabi Muhammad istrinya berapa? 11. Ikuti ajaran nabimu. Iya, karena apa? Pernikahan dalam Islam itu bukan menikmati seks. Seperti Ya, apa? Nabi Anak-anak istrinya Allah gitu. berapa? Pernikahan itu soal tanggung jawab. Semakin banyak lu bisa bertanggung jawab, semakin Hei. mantap lu menjadi laki-laki. Nabi kami itu bisa 11 udah paling juara itu. Ikutin. Nah, sekarang gua kalau misalnya poligami udah sampai 11 kayak gitu kan, duit dari mana gua? Makanya
Artinya apa? Gua tidak mampu seperti nabi gitu loh, dan memang dilarang juga dalam agama. Nah, sekarang beton gini gua tanya ya sekarang ya. Karena gua udah jawab dan gua bangga dengan poligami di dalam Islam yang dibolehkan. Gua tanya, kalau poligami itu dilarang beton, kenapa bangsa pilihan Tuhan hasil dari poligami 2 budak? Kenapa? Katanya poligami ini sesat. Salah. Kenapa? Ya tanya. Kenapa? Ya tanya. Bangsa Israel kok dari 4 istri? Makanya bangsa Israel itu Yahudi, bos. Istrinya kok 4 ini, Yakub ini 2 merdeka 2 budak. Oh, minta maaf, bos. Saya Kristen bukan Yahudi. Nah, kenapa bangsa pilihan ini dari hasil poligami? Poligaminya hasil budak lagi 2. Kenapa? Gua tanya. Kan salah ini poligami ini. Ikuti ajaran nabimu. Lah ini kenapa ngejiplak ajaran poligami ini Yahudi bangsa pilihannya kenapa? Kok ngejiplak? Kan salah poligami. Lah, Yahudi. Lah, jangan Ya ngejiplak Islam dong. Saya bukan Yahudi. Lah enggak, gua tanya bangsa pilihan. Lu bukan Yahudi, Kristen. Kenapa Kristen Tuhannya lahir dari hasil poligaminya bangsa Yahudi? Kenapa? Kenapa lahir di bangsa hasil poligami ini Yesusnya ini gitu loh? Nggak malu kalian? Kan poligami salah. Kok dipakai jadi keluar Tuhan? Ya, coba. Ya, coba utarakan hasil poligami bangsa Yahudi, silakan coba. Nah, sekarang gini, pertama Yakub itu kawin pertama sama Lea, lalu kemudian Rahel. Udah gitu budaknya juga diambil tuh, dikawin tuh, Zilpah sama Bilha. Jadilah bangsa Israel 12. Yahudi. Nah, Yahudi kan? Ya. Terus ini bangsa pilihannya aja poligami. lah, Yahudi. Bangsa pilihannya aja poligami gitu loh. Kok ngapain pakai hukum yang salah? Saya bukan Yahudi. Enggak, gue bertanya kenapa bangsa pilihannya pakai hasil poligami? Ngapain jiplak Islam? Bangsa pilihan apa? Saya nggak ya, aku Yahudi ya. Saya bukan Yahudi. Ya ngapain ini? Lu ini nggak percaya Allah Israel, nggak percaya? Ngapain apa? Ya ngapain? Saya Kristen dengan Islam, bukan Yahudi. Nggak usah rembekan. Lah, kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Oh, ngapain? Siapa kata siapa? Kata Yesus, Yohanes 4:24. Kata siapa? Yohanes 4:24 Yesus bilang gitu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Iya, artinya keselamatan datang dari bangsa hasil poligami. Selamat datang di kebenaran. Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi dari perkataan Yesus. Dari perkataan Yesus apa sih lu nambah-nambahin aja? Nambah-nambahin aja lu. Dari bangsa Arab, ya kan? Iya, tapi dari bangsa hasil poligami kan kalau gitu. Oke. Katanya poligami salah. Ini kok Tuhannya malah ngejiplak hukumnya nabi kami. Katanya salah. Bukan dari Muhammad. Tapi hasil poligami kan? Bukan dari Muhammad. Iya, tapi hasil poligami ini. Asal-usulnya dari mana? Ya, ini hasil poligami tapi keselamatannya hasil poligami, nggak malu. Iya, tapi baru. Oh, iya katanya. Ngapain ngejiplak poligami ngapain? Ngapain ngejiplak poligami? Lalu kenapa kamu korek-korek itu kitabnya Kristen? Ya karena banyak aibnya di sana. Semua hujatan kalian dimakan sama kitab kalian sendiri gitu loh. Mantap nggak tuh? Oke, semua hujatan kalian dimakan sama kitab suci kalian sendiri. Contohnya soal poligami. Poligami ini najis, tapi bangsa pilihan dari hasil poligami. Anjir, enak nggak itu? Sama. Oh, bukan sama dong. Kenapa lu ngejiplak gitu loh? Ngapain Yahudi ngejiplak poligami kalau gitu? Kena Ngapain dia. juga Islam mengarah ke Yahudi? Ngapain Yahudi ngejiplak poligami? Kan poligami najis. Lah, ngapain juga Islam mengarah ke Yahudi? Lo bukan Yahudi ngejiplak poligami. Hubungannya? Nggak ada hubungannya. Iya, kalau gitu ngapain? Kalau nggak ada hubungannya, ngapain Yahudi menjiplak poligami? Ngapain? Oke, kita kena lu jawab dulu. Poligami najis, bangsa pilihan kok dari hasil poligami. Oke. Kita sepelekan itu ya, kita skip itu ya. Nggak mau gua pengen gua hajar terus ini Yahudi karena hasil poligami bangsa Yahudi itu. Ayo, hajar Yahudi. Gua hajar serius, gua hajar. Artinya apa? Tidak ada keselamatan dari bangsa hasil poligami, nggak ada.
hajar karena tidak ada keselamatan dari hasil poligami. Betul. Kan Muhammad hasil poligami. ngarang lu. Tidak ada juga keselamatan. Lu kira Israel? Lu kira Israel apa? Sini gua kasih pelajaran lu ya. Gua kasih pelajaran lu. Ini lu lihat di kejadian 30. Nah, di sini belajar lu ya. Poligami. Istrinya Baru berapa? tahu ternyata orang-orang Kristen bangsa pilihan itu hasil poligami. Baru tahu ya. Sakit ya hasil kebenarannya. poligami. Nah, kejadian 30 nomor 4 sini. Betul. Yakub ya, bangsa Istrinya Israel itu kan berapa? anak-anaknya Yakub. Nah, ini, Poligami. baca sini. Nah, ini, perhatikan ini. Ya bagus. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu, budak lagi loh bre, kepada Yakub menjadi istrinya. Dari budak Ya, jadi istri. sama. Dan Yakub menghampiri budak itu lalu melahirkan seorang Sama. anak laki-laki. Dari budak Muhammad menghasilkan juga seorang anak itu. laki-laki. Lanjut ya, Bu, 9-nya sekarang. Ya siapa? Alhamdulillah. Aduh kasihan. Hmm, hmm. Alhamdulillah. Asuh Kejadian kau. 30. Ini mana nih? Kejadian. Nah, kejadian 30. Kejadian 3. Kok 11 ya? Kejadian 30. Oh alah. Kejadian yang turun monyet. 30. Nah, tadi kan 34 ya, sekarang 39 ya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi diambillah Zilpah, budaknya perempuan dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Zilpah, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Apalah ini? Katanya najis. Kok jadi bangsa pilihan? Katanya najis, udah gitu poligaminya sama budak lagi. Enak nggak ditampar sama kitab lu sendiri, Bre? Nyomor. Aduh, cuma minta gift. Kasihan kau. Katanya najis hasil poligami. Kok dipakai sama Yahudi? Siapa yang minta gip? Kok jadi lari ke gip ketampol itu? Kalau ketampol jangan mewek. Kok jadi lari ke gip? Anjing, dikira orang-orang Kristen kawan-kawan ini bangsa Israel. Yakub ini istrinya 1, anaknya 12. Salah. Salah wahai penghujat-penghujat goblok. Yakub ini istri 4, 2 merdeka, adik kakak, 2 lagi budak. Semua anak-anaknya Yakub dari budak ini kemudian menjadi apa? Menjadi bangsa pilihan Tuhan katanya. Dar, selamat datang di kebenaran, kabur lu yang jauh. Monyet Kabur yang jauh. Penghujat kabur. Tuh garam tuh contohnya ya, tuh. Kawan-kawan lu kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Islam ini cerdas, Bibelnya dia paham semua. Dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman yang di bawah bagaimana Bang Kores menghajar oten-oten botol ya. Oten ini kan minoritas ya, 5%, OTW 5% minoritas. Udah minoritas, jelek, makan babi, bau, miskin lagi kan seperti nah ya Bang Hujat. Oke Bang Kores, terima kasih. Lanjut gas. Nggak ngaruh lah. Iya, karena lu nggak ada masalah sama poligami, Bre. Yang tadi yang naik itu bermasalah sama poligami. Banteng langsung gua sama bangsa pilihan Tuhan yang hasil poligami. Kabur dia. Langsung pulang ke rumah papa di sorga. 3 monyet tumbang malam ini, Ikhwan. Ini si garam Cina ini mau mualaf. Garam Cina. Jangan framing ke sana-sana dulu. Ayo kita selesaikan yang mana ketika Ini lu mabuk nggak lu? Lagi mabuk gak? saya jauh dari alkohol. Saya jauh dari alkohol. Mm. Saya dekat dengan Al-Kibul. Jadi Pertanyaan Kores tadi belum dijawab. Kenapa Yesus digantung di kayu salib? ya digantungnya Yesus. Nggak ada gua nanya gitu kan. Oh, nggak ada. Jadi Oke. oke, pindah pertanyaan. Ayo. Gue nanya, ya udah kan tadi juga lu udah bilang iya juga sih mengenai apa? Ngapain Tuhan jadi manusia, tapi malah nyuruh manusia untuk ngajarin kebenaran Tuhan gitu. Aturan kan, aturan kan ketika jadi manusia ya udah aja dia yang keliling gitu, ngapain lagi nyuruh manusia lagi terus dia naik.
Ya, kalau kita berbicara dunia nyata, sama dengan abang menyatakan bersetara dengan security, Hmm? patroli. Ngomong apa? Iya, Ngomong apa lu bangsat? Gak paham gua. Sorry. Kesel. iya, Kenapa jadi security? Lu mau bawa kemana ini? ya itu memang yang abang mau kan? Mau apa? Mau apa gua? Itu kan yang abang mau justru Nggak garam Cina. Nggak ada siapa yang mau security itu siapa? Garam Lu bahas Cina security itu apa maunya? garam Cina kok lu kayak yang mabuk lu ya? kan saya Ngomongnya juga susah. Kok ngomongnya susah dia? Atau lagi ngelem ya? mengatakan, saya jauh dari alkohol. Kalau kita mau membahas ini, ayo kita lanjut. Bahas apa? Ya karena akan katakan bahwasanya Yesus Selamat malam. Iya, bahwasanya diam aja dulu. Yo, Mayor. Cina nih ada Bang Jenderal. Oke, selamat malam Bang Jenderal. Langsung Nah, aja selamat Bang malam. Kores. Oke, jangan ada ribut. Sama Skores, jangan ada ribut. Ya, biar kita buktikan Skores ini. Ada nggak ilmunya? Waduh, emosi dia. Sabar, Mayor, sabar. Ya, Yang gua bantai kan penghujat tadi. Kenapa lu ikut marah? Ini si Mayor kapan jadi jenderalnya lu? Di siapa yang lantik? Kenapa pada bingung? Tiba-tiba jenderal, tiba-tiba kopral. Urusan saya lah. Orang saya naik ke pangkat sendiri kok. Pernah nonton Naga Bonar nggak? Kapan kopralnya, kapan jenderalnya kan suka-suka dia. Ya udahlah, sok sekarang lu diskusi sama Kores tuh. Ya, Ah, apa jenderal? Jenderal. Oh, jenderal sekarang ya. Ya, jenderal apa? Nama lu siapa sih? Hah? Namanya siapa? Sukijat, nama aslinya Sukijat dia. Siapa nama lu? Freddy. Ya, Freddy apa? Jadi gini ya. Udah berapa kumal ku jalani Kores? Salah satunya bater muslim yang bisa kuandalkan untuk menjelaskan tentang Islam. Ya salah satunya kau lah. Banyak kan bercongor ya, balak bibir. Enggak, jadi nggak dapat poin. Jadi saya mau tanya dulu sama si Kores. Surah At-Toha 14 itu, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah. Bisa kita menyembah Allah, yang kita sembah apa? Keberadaannya. Oke, adanya. Berarti Allah ada dong. Zat yang maha tinggi. Zatnya yang disembah itu. Keberadaannya. Berarti dia ada. Ada. Adanya apa? Keberadaannya. Al-wujud. Iya, wujudnya apa dia wujudnya? Wujudnya nggak berbentuk. Dia maha tinggi, maha suci. Dia kan tidak serupa dengan apapun. Betul, makanya nggak berbentuk. Nah, yang dibandingkan itu apa? Yang tidak serupa dengan apa? Dia membandingkan apa dia? Apa yang dibandingkan? Tidak serupa dengan apapun. Apa yang dibandingkan? Sifat Sifatnya. kesementaraan dari makhluk. Oh, berarti adanya sifatnya itu. Iya, sifat kesementaraannya makhluk yang nggak kekal, yang mati, yang lemah, yang tidur, yang payah, gitu. Itu Tidak serupa dengan apapun. Tidak Betul. beranakkan. ya Oke, jadi kalau kita mau menyembah dengan apanya? Tidak serupa dengan apapun. menyembah dengan apanya? Iya, dia kan tidak serupa dengan apapun. Kalau kita menyembahnya apa aja kita sembah? Keberadaannya. Oke, adanya apa? Keberadaan adanya apa? Keberadaannya. Kalau Iya, adanya ya adanya sifat-sifatnya, kemahakuasaannya, kemahasuciannya, kemahasuciannya. Kita sembah Asmaul Husnanya, nama-nama yang layak dan yang terpuji dari Dia. Kita Iya, sembah. kan kalau menyembah itu Kores, berarti ada sesuatu yang kita Coba gini, coba kalau lu nggak nangkep yang gua maksud, coba kalau lu nyembah tuh apanya coba? Gua nggak paham apa nyembah apanya. berarti menyembah itu berarti ada sesuatu yang kita tuju. Nah, kalau lu menyembah apanya Tuhan lu? Ya. Jawab dulu nanti. Ya gua udah jawab, lu bingung. Kenapa? Dengar dulu, Res. Kenapa? Kan itu perintah Allahmu. Sembahlah aku. Iya. Yang menjadi saya berpikir, kalau memang dikatakan dia tidak serupa dengan apapun, kalau menyembah dia dengan apanya kita menyembahnya? Dengan apanya? Dengan perintah-perintahnya kita menyembahnya dia gitu. Menyembah Mau kemana ini? menyembah kata-katanya.
menyembah kata-katanya, itu musyrik jatuhnya. Jadi yang disembah apa? Keberadaannya, Oke, adanya apa? eksistensinya yang disembah itu loh. Iya, eksistensi keberadaannya apa? Bentuknya maksudnya, nggak ada bentuknya. Bukan harus berbentuk. Maksudku eksistensi keberadaannya itu apa? Ya udah di situ, finalnya di situ, keberadaannya udah disembah. Mau kemana lagi, Mayor? Aduh, Kores, sama aja. Yang kutanya pun di sebelah itu Tuhannya pokoknya aja jawab. Pokoknya ada. Enggak, memang udah final di situ, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Lu udah mentok di situ. Kita menyembah keberadaannya. Kita bukan menyembah namanya, kita bukan menyembah sifat-sifatnya. Itu hanya wasilah kepada keberadaannya yang maha tinggi. Ya sama Gitu. aja kamu mengatakan yang ada itu pokoknya. Enggak. Adanya apa? Adanya apa? Pokoknya sama aja artinya kamu Nah, bilang, oke, sekarang coba, karena kita nggak paham Kristen maunya apa. Coba kalau di lu adanya apa? Gua nggak bantah ya, gua nggak akan bantah. Kalau di lu adanya apa? baik. Oke, di dalam kekristenan ya Allah Bapa itu kan dikatakan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat katanya kan. Mhm. Ya, itu saya aminkan ya. Karena Terus? kenapa? Kekuatan yang maha itu ya kan tidak akan pernah bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Tapi Allah Bapa bisa menjangkau akal pikiran kita. Oke, bagaimana kita supaya bisa meyakinkan kita percaya kepada Dia dengan apa? Ya dengan caranya firman-Nya menjadi manusia, ya. Berarti lu menyembah apanya gitu loh. Dulu lah, aku kan Langsung aja, ngapain lu jelasin panjang-panjang? Lu menyembah apanya Tuhan lu? Ya dengarkan, ya. Firman-Nya menjadi manusia. Oke. Di mana dalilnya? Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 17 ayat 3. Aduh, ini si Banitison marah dia. Dengarkan. Oke, nah terus lu menyembah apanya jadinya? Udah lu bawa dalil, lu menyembah apanya? Menyembah firmannya, menyembah Allah Bapanya, menyembah manusianya, menyembah apanya? Dengarkanlah. Aku Nah, lu aja repot ngejelasin. Sok-sokan lu minta ngejelasin ke gua. Lu aja repot. gimana kualitas sekores gini juga ternyata sama aja. Enggak, lu aja repot sok-sokan. Nah, ini Islam gak bisa lu aja repot menjelaskan yang lu mau. Makanya dengarkan dulu, kau tuh merepet dulu. Gua bukan merepet, lu memakan standar lu sendiri. Makanya aku kan pakai dalil. Ya, tapi dalil tidak menjelaskan menyembah apanya. Ya makanya dengarkan. Aku kan harus menjelaskan dalilnya. Ya udah, sekarang dalilnya udah dijelaskan belum? Oke, dengarkan. Yohanes 11 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang bukan Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Allah yang bukan mengenal Tuhan. Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi cara mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kenal, haruslah mengenal Yesus Kristus. Oke. Oke. Yesus berkata, dengarkan dulu. Oke, siapa itu Allah? Allah menjawab. Yohanes 4 ayat 4, Allah itu roh. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi penyembah-penyembah yang benar kata Yesus, penyembah-penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Apanya roh yang disembah? Ya. Apanya roh yang disembah? Kebenaran. Karena Apanya roh yang disembah? Matius 3:17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi di dalam Yesus itu adalah pribadi Bapa itu berkenan. Oke, jadi apanya pribadi yang disembah? Dengarkan. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 ya. Ya. Apa yang aku katakan kepadamu bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Oke, apanya Bapa yang disembah? Ya rohnya dong. Oke, apanya roh yang disembah? Ya rohnya adalah Bapa yang diam di dalam Yesus. Oke, rohnya apa yang disembah? Rohnya Allah Bapa yang berkenan di dalam Yesus. Iya, ini rohnya Allah Bapa, ini apanya yang disembah? Ya Apanya? rohnya, roh. Tahu kata enggak roh? Iya, roh itu apa? Roh itu berkenan di dalam diri Yesus Kristus. Iya, roh itu berkenan. Roh itu apa? Lu kan menyembah rohnya Bapa. Roh itu apa? Roh itu eksistensi kehidupan. Dan selamat datang di kebenaran. Berarti adanya kehidupan. Ujung-ujungnya keberadaan juga. Roh itu kayak Lu bilang eksistensi. dengarkan. Bilang eksistensi ujung-ujungnya. Menyatakan hidupnya sesuatu itu berarti ada rohnya. Iya, ya, apa yang roh itu apa? Roh itu? Maha hidup, rohnya dari mana? Iya, roh itu apa? Lu menyembah roh. Lu menyembah roh Bapa. Roh itu apa? Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran ya. Iya, menyembah dia di dalam roh. Roh itu apa? Ya, di dalam roh, dalam kebenaran. Roh itu Oke, lu di dalam roh. Rohnya itu apa? Gimana lu mau di dalam roh? Rohnya nggak tahu apa. Roh itu apa? sumber kehidupan. Diam dulu. Roh itu sumber kehidupan. Oke, roh itu sumber kehidupan. Itu maha hidup, ya, maha segalanya. Jadi Lah, berarti lu menyembah sumber kehidupan. hanya dikatakan maha sumber. Iya, maha sumber. Apa itu maha sumber? Ya, dan segala sesuatu yang ada itu dari dia.
Iya, segala sesuatu yang ada itu dari dia kan gitu kan. Nah, sumber kehidupan itu apanya yang disembah? Ya, rohnya. Roh itu apa? Roh itu berkenan di dalam Yesus Kristus. Ngerti gua, dia berkenan dalam Yesus Kristus. Roh ini bisa berkenan, bisa bergerak lah kayak gitu. Nah, roh itu apa? Roh itu eksistensi keberadaan dia. Dar, udah kena lagi lu 2 kali. Ujung-ujungnya keberadaan. Ya iya, ada. Ya udah, ngapain lu repot-repot ke gua nanya kalau ujung-ujungnya sama? Apa yang sama? Berarti Allah Zat itu keberadaan, eksistensi itu keberadaan, yang kita sembah keberadaannya. Kecuali Jenderal atau Fred, kecuali Fred kalau lu ngejawab yang kita sembah itu namanya, baru kita beda. dengar dulu, makanya kau sepakat gak kalau Allah itu roh kata Yesus? Itu terjemahannya salah, Fred. Nah, kau salah-salahkan. Astagfirullah, sini, ini gue serius sama lu ya. Ini gue serius sama lu ya. Itu terjemahannya salah. Hah? Allah itu roh ya, Yohanes 4:24 kan? Oh. Yohanes 4:24 interlinear. Roh bisa kelihatan nggak? Jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ. Nah, ini gini ya. Allah itu roh. Nah, perhatikan di sini. Kok strip? Kok dalam kurung? Apa yang strip? Ini strip. Ya bacalah. Nema Otheos. Spirit God. Nah, Nggak ada kata itu. spirit itu apa? Lu tersesat lu. Spirit itu apa? Ruh. Ruh. Ah. Iya. Theos apa Theos? Hah? Theos apa? Oke, Tuhan. Itunya mana? Apa yang? Itu. Itu apa? Tadi katanya Allah itu roh. Mana itu dalam bahasa Yunaninya mana? Ya. Yang dikatakan kan ini Tuhan itu roh. Mana kata itu dalam bahasa Yunaninya mana? Oh, mau lari dia mau. Dar, selamat datang di kebenaran 3-0. Ilmu tahu. Nah, ini gua kasih tahu. Misalnya contoh pengen itu ya, pengen kata itu. Misalnya contoh lu punya dalil, tahu nggak lu ada kata Allah itu kasih? Allah roh. Nggak apa masalah kalau nggak ada itunya. Kita bilang kan nggak apa-apa. Ya kalau mau Allah roh ya Theosnya di depan dong. Ya, Allah roh nggak apa-apa. Iya, Theosnya di depan. Theosnya di depan kalau mau. Sembahlah Allah roh. Nggak apa masalahnya. Kalau mau sembahlah Allah roh, balik lagi ke sini ya. Kalau mau sembahlah Allah roh, nah ini nih. Nah nih. Kalau mau sembahlah Allah roh, Apa masalah? di sini harusnya Theos. Tunggu. Theos tou nematou harusnya. Rohnya itu kepemilikan dari Allah, pakai genitif. Sembahlah Allah roh. Berarti Allah itu roh. Di mana sembahlah Allah roh tuh di mana sih? Tadi kau permintaanmu kuikuti. Allah itu roh, ternyata terjemahannya kan sesat. Roh itu Allah. Nah, iya itu nggak ada kata itu, kata adalah nggak ada itu. Nema Theos itu roh Allah aja udah. Roh itu Allah. Nggak ada kata itu. Pakai itu pun dipermasalahin. Ya iya dong, bre. Terjemahannya sesat. Ini mengatakan Yesus itu nggak pernah mengatakan yang namanya Tuhan itu bentuknya roh atau dia itu roh, nggak ada. Ini roh Allah aja ini. Ini tuh apa ya? Ini tuh jatuhnya kayak 1 Samuel 18:10, ruah Elohim gitu loh. Nema Theos itu. Ya iya, roh Allah. Iya, udah segitu aja. Bukan Allah itu roh. Iya. Allah itu punya roh. Kau sepakat gak kalau sang pencipta punya roh? Iya punya roh. Punya lah semua yang ada di langit dan bumi ini punyanya dia. Iya, kau sepakat gak kalau dikatakan Allah itu punya roh? Nah, iya punya roh sepakat, Kak. Tapi kalau di dalam Allah ada roh itu nggak sepakat. Hah? Nggak sepakat kalau di dalam Allah itu ada roh, gitu. Karena itu menyatakan ada ciptaan di dalam pencipta. Iya, dikatakan inilah anakku yang kukai, kepadanya berarti keberkenan roh kudus itu di dalam Yesus Kristus. Berarti lagi loh. Apalah berarti. Ya, berkenan di dalam Yesus. Oh, 1 Yohanes 4:8 ini nih, sini lihat. 1 Yohanes 4:8 ya. Ini kalau lu pengen ada kata itu atau adalah. 1 Yon 4:8 interlinear supaya lu bisa ngerti kayak ini. Nah, di sini. Nah, Otheos. Nah, ini ya. Otheos agape estin. Jadi ada kata estin. Estin ini adalah bentuk ketiga dari eimi. Bentuk ketiga
bentuk ketiga present tense dari kata eimi. Lu tahu ego eimi? Nah, kalau pakai kata ketiga dia menjadi estin. Nah, oteos agape estin. Nah, Tuhan itu cinta atau Tuhan itu adalah kasih. Harus ada estinnya. Kalau nggak estinnya ada hina, ada oti. Gitu, Mayor. Freddy. Gak apa-apa. Sekarang Jadi itu tuh adalah ada kata itu tuh berarti penyesatan terjemahan ya. Penyesatan terjemahan. Contoh nih. Tambah gitu ya. Betul. Rio, Nih, lihat ya, nema oteos. Oh, ini kan definite artikel, sang ini harusnya atau si, tergantung konteks. Tapi nggak bisa pakai jadi itu tuh nggak bisa. Oh, Makanya di sini malah dalam kasihan. kurung kan, di sini dalam kurung, di sini strip gitu. Oh, jadi ditambah itu. Jadi pemikiran Oten ini kan botol ya. Jadi Allah itu adalah roh. Oh. diam luka dulu. Nah, sip. Ini gua udah baik ke si Luar Mayor biasa, ngasih Bang edukasi. Boris. Makan Kang Baal sekarang. Enggak, Makan. jangan. Ini udah bubuk kemarin, udah bubuk dia. Aku nggak bisa ini nggak jalan. sama Udah aku bubuk ini. kemarin dia kabur. Enggak Bang Kores, saya ingin tanya, ini kan Bang Kores ini kan pinter ya, cerdas, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan. Nah katanya hasil survei dari teman-teman Kristen ya, saya punya grupnya, bahwa Bang Kores ini di urutan keempat kalau nggak salah. Ini pertama Bang Juma, Ustadz Tata, Ustadz Uniripa gitu kan. Yang keempat Bang Kores ini termasuk orang yang cerdas gitu, bijaksana, bijak situ. Nah masalahnya bisa cerdas begitu, kenapa Bang Kores? Bukan Silakan. balap bibir, bukan balap bibir, diskusi longor. Abang, Karena ini jujur. kita jawab dulu kenapa Bang Kores cerdas gitu loh. Karena gua jujur. Terus gua mau belajar. Terus yang paling penting ini nomor satu, karena gua Islam. Islam itu nggak bohong-bohong dalam Islam beriman. itu jadi cerdas ya. Kalau Apa yang Oten kan tertulis itu botol yang ya. diimani. Wahabi, Nggak tertulis minoritas gua. ya, Oten ini. Gitu. Ya, Ini kalau kata iya, Kang iya, Baal, betul. karena gua Islam. Itu jawabannya. Gampang Karena kok. pertama karena Islam ya. Luar Udah lanjut biasa Kang ya. Baal gantian. Enggak, lanjut Bang Kores. Ini anak buah saya kemarin bubuk, dia kabur. Nggak apa-apa, makan aja. Gua udah overshift gua. Udah turun Oke, tangan. gini aja. Tadi kan dia mengatakan, Kolom bawah. ya, sebentar. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini adalah roh, padahal itu terjemahan yang salah gitu kan. Roh ini bisa kelihatan tidak? Matet. Berarti Allah bisa dilihat dong. Ditanya apa, dijawab apa? Diam nggak ke Baal. Sama aku Saya kau udah- tanya, roh ini bisa kelihatan tidak? Udahlah, kau nggak ada ilmu. Kalau sama aku kau nggak jalan. Oh nggak mau Bang Kores aja, lanjut Bang Kores. Dia nyerah Bang Kores, nggak ada ilmu kan. Nih Bang Kores, Bang Jul Lanjut itu Bang Kores, katanya di bubuk bawah kemarin juga sama makan. saya. Apanya Bang Jul pupuk? silakan Ditanya sama Bang kau Baal juga tanya nggak apa-apa. jawaban longor. Sekelas kau ngaku pintar tapi ditanya bolak-balik itu aja. Enggak kau tanyain kau balu. Bentar, ini Apa? Jul ini Muslim apa Kristen Jul? Dibuka mute-nya Jul. Jul. Bang Jul. Dibuka mute-nya Bang Jul. Muslim apa Kristen Bang? Ya. Sudah Bang. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Nah, Kristus. Oh, Jemaat Kristus. Mau tanya ke Bang Kores, silakan tanya apa? Ada satu pertanyaan saya untuk Bang Kores. Tolong dijawab dengan baik ya. Minta komakon kamu. Bang, Ya. mau tanya, Boleh. benarkah nabinya kalian itu nikah di bawah umur? Enggak. Turunkan aja. Turun aja kau bagi. Enggak. Jangan biarin ini. Kenapa Mayor, lu takut gua counter ya? Ada bala-bala itu. Turun. Enggak, Mayor yang turun. Makanan gua mau diturunin. Mayor. Jangan turun. Si Mayor kalau rusuh gua yang Ya, Bagus. jadi Pertanyaan bagus itu. pertanyaan bagus banget ini. Jadi mengenai di bawah umur Jul, tidak. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ketika mengkonsumsi pernikahan dengan Nabi itu sudah akil balik gitu, sudah menstruasi gitu. Kok turun? Bukan itu sih Jul di atas. Di atas. Oh, oke. Terus Bang,
Ya. pada saat itu usia Aisyah itu berapa tahun? Ketika mengkonsumsi pernikahan di 9 Nikah tahun. sama Baginda. Di 9 tahun. Di 9 tahun. Usia pada saat itu apakah wajar sudah menstruasi wanita? Wajar. Di dalam hadis-hadis yang lain kalau Kristen mau mempelajari, terdapat wilayah-wilayah wanita-wanita yang sudah menikah di umur 9 tahun lalu menjadi nenek-nenek di umur 18 tahun. Maksudnya dia punya cucu. Di umur 18 tahun sudah punya cucu, itu wajar. Dan sebelum Aisyah menikah dengan Nabi, sebelum menikah, Aisyah sudah pernah dilamar duluan oleh orang lain. Tapi Abu Bakar memilih menikahkannya dengan Nabi, begitu. Belum. Ini dong pertanyaannya yang bahasanya yang ini dong. Gua nggak lampu hijau kalau lu sopan-sopan. Silakan. Kayak menghujat sedikit gitu loh, Bang. Supaya gue balikinnya enak gitu, Jul. Tapi kalau nanyanya asli. baik-baik ya gue baik-baik juga jawabnya. Biar kelihatan asli Kristennya gitu loh maksudnya. Kalau ini bukan Kristen ini. Ini Katolik biasanya. Kalau yang lemah lembut ini. Bang Kores. Iya, Jul. Bang Kores. Iya ya. Yang 9 tahunnya mana yang benar? 9 tahun atau 6 tahun, Bang? Mengkonsumsi pernikahannya. Kalau ijab kabulnya itu di 6 tahun. Cuma kan itu belum bersetubuh di sana. Memang aturan seperti itu ada ya pada zaman Nabi? Pada zaman Nabi-Nabi ada. Kalau misalnya mau mempelajari lebih jauh, Jul, ini kita ambil contoh Yahudi ya. Kita ambil contoh Yahudi dulu. Pernikahan Yahudi bisa dilakukan dengan cara tunangan persetubuhan itu di umur 3 tahun lebih 1 hari. Siapa contoh tokohnya? Ribkah ketika dinikahi Ishak. Siapa lagi? Batsheba ketika dinikahi oleh Daud. Batsheba melahirkan Salomo itu di umur 6 tahun. Keimanannya Yahudi. Nah sekarang kita ke Kristen ya. Ini maaf Jul. Kita ke Kristen. Bunda Maria ketika Tuhan menggunakan rahimnya untuk turun ke bumi, itu Maria itu bukan di umur 25-30. Itu di umur 12 sampai 14 tahun. Begitu. Itu jawabannya. Umur 12 tahun kan? Iya, Pada Maria. saat itu Bunda Maryam untuk melahirkan Tuhan ya? Iya, di umur 12 sampai 14 tahun. Itu di bumi doang. Sabut kok. Kalau misalnya mau dibilang di bawah umur misalnya, mau dipakai hukum pedofilia di Indonesia, di pedofilia itu berarti di bawah 19 tahun ya. Ini semua nabi-nabi sampai Yesus pun kena jadinya. Kena semua. Kalau mau dibawa ke sana. Ada Ya? hadisnya, Bang. Yang mana? Bang? Ya? Hadisnya. Ada hadisnya. Yang mana? Aisyah pada umur 9 tahun dinikahi. Ya ada banyak Hadisnya dong. ada nggak? Ada mutawatir itu. Contoh misalnya gua bawa. Tunggu ya. Kita bawa Tunggu, Bang Kores, itu bukan Ribka, bukannya dikawinin, bukan dinikahin. Dikawinin kan? Beda sama Iya di 3 tahun lebih 1 hari. Maksudnya dikawinin Bang Jul, bukannya dinikahin ya Bang. Ya, Kecuali 3 Aisyah tahunan. dinikahin. tunggu. Memang beda ya dikawinin sama dinikahi. Kalau kawin tuh kelamin masuk kelamin. Belum, Mbak? Itu udah dijawab sama Bang Kores, udah dijawab. Nah ini Sunan Abu Dawud 1811 Rasulullah SAW menikahiku sementara aku berumur 7 tahun dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Sunan Abu Dawud 1811. Pertanyaan setengah mati jawabannya ya. Ini itu deh. Kenapa ngegerutu bang? Jangan ngegerutu dong. Bukan dia diskusi Hadisnya yang tertulis di situ. Ya? 9 tahun mereka aduk. Iya, di situ maksudnya bersetubuh. Mulai bersetubuhnya tuh di 9 tahun. Dalam Islam itu menikah itu ijab kabulnya, sah menjadi suami istrinya. Kalau bersetubuh itu bahasa Arabnya jima, berjimanya itu baru di umur 9 tahun.
Gitu. Emang Bang Jimak itu apa ya? Menjima itu bersetubuh. Gitu ya? Iya. Oh, bersetubuh. Iya. Loh? Bang? Iya. Sinyalnya jelek banget, Jul. Oh. Iya, di sini kan lagi hujan, Bang. Coba pindah tempat atau enggak ke lantai 2 atau enggak keluar rumah supaya jelas. Atau kalau mau bagus ke rumah bapak ke sana. Kalau mau bagus ya sinyal. Kalau nggak beli suteknya sekalian. Udah aman, Jul? Ya, Suara gua masuk. dipotong pertanyaan kalian. Nanti ada. Iya, ada, Bang. Oke, mantap. Udah. Gua boleh bertanya balik? Oke, silakan. Menurut kalian, Jul, Silakan. bermoral nggak ketika Tuhan keluar dari vagina anak umur 12 tahun? Iyalah. Tuhan ya, Tuhan yang pemilik langit dan bumi ya. Moral lah. Bermoral. Wah, susah ini. Iya. Ya, punya moral. Jadi kalau Tuhan keluar dari Nih, lubang itu anak umur 12 tahun itu bermoral ya. Itu di bawah umur loh. iya, kalau itu kemauan Tuhan, kenapa nggak bisa terjadi? Sayangnya Tuhan nggak berbicara begitu, masalahnya tuh di situ gitu. Loh. Tapi Tuhan kan maha kuasa, Bang. Apapun yang dia kehendaki, dia mau pasti akan terjadi. Tuhan kan mau menjelma ke manusia, lahirnya lewat rahim Maria. Apa yang susah sama Tuhan? Segalanya kan? Iya, jadi kalau di pandangan kami yang seperti itu tuh yang nggak, pertama Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Yang kedua, Tuhan itu maha suci, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak suci gitu. Terus bertanya lagi saya, Bang ya. Boleh, Terus, boleh. Tuhannya Abang bisa kelihatan nggak? Nanti Tuhannya di alam Abang akhirat, kelihatan nggak? di alam akhirat. Ya itu kan kayak doktrin. Kapan kita ke sana? Pas meninggal, Kapan, Bang? pas meninggal. Emang Abang udah dari sana? Bukan. Oh, tahu. Nabi kami kan meninggalkan pesan-pesan yang udah komplit sampai ke surga neraka gitu, sehingga kami tahu. Ada buktinya, Bang? Buktinya ada. Mana? Coba tunjukin Nabi kami- ke saya apa suasana di ya itu kamu jalan. Gimana, foto apa gambar apa maksudnya ini? Atau perkataan Nabi? Apa yang diminta ini? Bukti fakta. Ya faktanya kalau memang ada yang menyaksikan sana kan kalian kan sudah percaya Betul. namanya ke akhirat kan, Ya. tolong tunjukin saya akhirat itu seperti apa, tunjukin ke saya akhirat seperti apa bentuknya. Tunjukinnya tuh gimana? Tulisan atau gambar? Tunjukin itu. Tunjukin bentuknya akhirat yang kalian percaya. Oke. Tunjukin, Tunggu ya. Kang. Tunjukin. Iya, bisa. Ini ada di Tunggu. Result.
Nah, misalnya kita ambil di perkataan Nabi dalam kitab hadis Muslim 5072. Dalam surga itu terdapat kemah mutiara yang panjangnya di langit itu 60 mil. Setiap sudutnya ada keluarga milik orang mukmin yang dimana setiap keluarga ini tidak bisa saling melihat di antara mereka. Jadi masing-masing keluarga itu ada tempatnya di kemah-kemah mutiara di surga. Itu satu. Lalu kemudian di surga itu akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 samudra. Samudra air biasa, ada samudra madu, ada samudra susu dan samudra khamar. Yang itu cabang nanti cabang samudranya yang membentuk sungai-sungai itu ada di mana-mana di setiap surga gitu. Lalu ada juga misalnya nih ya, orang-orang yang meninggalkan kebohongan, dia akan dibangunkan baginya istana di tepian surga. Barang siapa meninggalkan debat meskipun ia benar, Bang, maka ada juga istana di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, istananya di surga itu yang paling tinggi nanti. Itu cukup nggak? maaf Bang. Pertanyaan saya tadi kan mau bukti kan? Mau bukti. Bu, ini kan cuma perkataan, pesan. Oh berarti, nah itulah gua tanya di awal, mau gambar berarti kan? Mau foto maksudnya kan? Ya kayak gitulah. Kalau bisa buktinya foto, gambar atau bentuknya seperti apa? Nggak bisa bre, dari zaman Nabi pertama sampai Nabi terakhir nggak ada foto. Terus pertanyaannya, kenapa Anda percaya Tuhan yang tidak kelihatan? Oh mantap, nah gitu dong, langsung ke intinya. Kenapa gua percaya sama Tuhan yang tidak terlihat ketika kita hidup? Karena hanya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan daripada agama-agama yang lain. Cubung Cimot Muslim bukan dia? Tunggu. Nah, agama-agama yang lain ini, apa agama lah sebut namanya lah, pasti Tuhan itu kelihatan pernah turun ke bumi, sekarang nggak kelihatan lagi. Tuhan Tuhan yang seperti ini itu terlalu banyak di agama-agama yang lain gitu loh. Sedangkan Islam hanya satu-satunya agama yang Tuhannya tidak pernah terlihat konsisten ketika kita hidup di bumi. Ya kalau mau percaya Tuhan kelihatan ya banyak lah agama-agama. Maka dari itu, Ya. maka dari itu kita pertanyakan Tuhan yang kelihatan. Ya itu karena beda dengan yang lainnya. Ambillah Kristen, Tuhannya kelihatan, Hindu, Buddha kelihatan, Konghucu kelihatan, Konfusius kelihatan. Yahudi kemarin baru ketemu dia kepala kerbau di Gucci, di inskripsi Kuncelet Ajut. Kelihatan semua. Cuma Islam yang nggak kelihatan. Gue pilih yang beda dong. Iya kan. Iya, kenapa abang percaya yang nggak kelihatan terus dipercayai? Karena yang kelihatan banyak agama yang seperti itu gitu. Dan Tuhannya sekarang sudah nggak ada. Nggak konsisten. Itu berarti benar agama yang banyak. Itu berarti benar agama yang banyak kesamaannya. Kan Islam sendiri beda kan? Iya, yang lain kan sama tuh. Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Sama semua kan? Ya. Mukanya, Ya, jadi Tuhannya kelihatan. Islam apa? Mukanya beda-beda. Muka mana yang benar? Muka Tuhan yang mana yang benar? Diragukan. Apakah muka yang kulit putih seperti yang dimiliki Siapa bilang Kristen? Tuhan beda-beda muka? Ya itu Hindu Tuhannya ada yang biru. Buddha yang botak, kupingnya panjang. Kalau gua nggak salah ya. Kristen putih dia. Yang mana yang benar? Anda Ya, Bang Kores, Bang Res. ya. Andaikan ada yang ngomong tinggi, berlebihan ngomong ke kamu percaya nggak? Apa? Tanpa fakta, Tinggi? tanpa bukti, percaya nggak? Misalkan ada yang ngomongnya berlebihan kan? Mm-mm. Dia ngomong berlebihan, jago kayak gini orangnya kan? Mm-mm. Terus kan nggak ada faktanya kan? Nggak ada bukti. Ada percaya nggak? Nggak percaya lah. Percaya nggak? Nggak percaya.
Ya maka dari itu kenapa Anda percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan? Wah, Ya karena gimana Tuhan sih? yang kelihatan ada yang botak, ada yang gondrong, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru. Mau percaya yang mana Tuhan yang kelihatan? Ya kan tadi bilang, Itu fakta itu. ya kan bilang Bang Kores tadi, misalkan ada yang, ya ini kan telan pembicaraan sendiri Bang Kores. Gue Katanya kan bawa tadi ada yang fakta. ngomong tinggi-tinggi kayak gini, katanya nggak ada fakta, nggak. Gue bawa Ini, fakta ini, gue bawa ini kan fakta. fakta, udah kelihatan, Betul. punya karya, Yang mana? Yang kulitnya putih, yang kuning atau yang biru? Yang mana apa yang itu kelihatan fakta fakta? itu? Yang mana yang kelihatan fakta? Yang putih, yang kuning atau yang biru kulitnya? Maka Yang turunnya di India, yang turunnya yang putih di itu Nepal, atau enggak yang yang turunnya di Yerusalem? Yang mana yang fakta? Coba. Coba kasih tahu gue yang mana yang fakta. Tuhan yang kelihatan yang turun di Nepal, nanti yang Tuhan yang kelihatan yang turun di India, atau Tuhan yang kelihatan yang turun di Yerusalem? Yang mana yang fakta? ya, semua fakta itu kan kebenaran. Lu pagan kalau gitu banyak Tuhannya. Memang Tuhan bisa kamu, Apa? memang Tuhan bisa kamu ngukur, mau dia bisa kamu ngukur, kamu atur turun di sini, turun di sana. Memang Loh manusia bukan bisa kan ini ngatur semua Tuhan. agama-agama yang Tuhannya kelihatan mengimani Tuhannya turun ke bumi, ada warna kulitnya, ada perlengkapannya kan. Tapi kan beda-beda mukanya. Lu nyuruh gua ngimani yang mana? Jul. Lu menyuruh gua ngimanin yang mana? Yang ada karyanya itu. Lah, siapa yang suruh ngimanin ke agama kami? Enggak ada. Tadi kan? ada tadi Nggak katanya ada. ya harusnya kan percaya sama Tuhan yang kelihatan yang ada karyanya. Yang mana yang ada karyanya? Itu gua tanya. Yang kulitnya biru, yang kulitnya putih, yang kulitnya kuning, yang botak, yang gondrong, atau Semua yang pakai apa mahkota emas di kepalanya yang mana? semua karena Tuhan Ya punya ya kalau kuasa semua jatuhnya untuk mengatur pagan semua dong. fasilitas yang kita pakai. Terserah Tuhan. Hitam, mau jadi abu-abu itu kan urusan Tuhan. Kenapa manusia yang mengatur Tuhan? Loh sekarang gue percaya yang mana Gimana semuanya logisnya dipercaya kamu nih, jatuhnya Bang? pagan dong, bukan monoteis. Monoteis kan Tuhannya satu, tidak mengimani Siapa ada Tuhan bilang yang pagan? lain. Loh iya ada Tuhan warna biru percaya, ada Tuhan warna putih percaya, ada Tuhan warna kuning percaya. Percaya semua ya pagan lah. Jadi gini Bang Kores, coba dengar Gimana Jo? dulu. Siapa umat yang percaya warna apa? Warna kulitnya biru, ya tetaplah dia percaya di warna kulit biru itu. Bukan semua dia yakini, dia percayai Tuhan di warna ini, dia percayain ke sini. Tuhan di Oke, warna berarti ini. menurut Ya, Jul Tuhan yang kulitnya warna biru benar. benar, Wah, benar. Salah dari mana? Enggak, salah dari mana, Kres? Des, emang Ya. salah dari mana? gimana? Salahnya di mana? Salahnya dari mana ketika ada orang meyakini kulit warna biru itu adalah Tuhan? Salahnya dari mana? Ya ketika ada kulit Tuhan yang kulitnya warna putih mukanya beda, artinya Tuhan ini yang ini salah. Nggak mungkin Tuhan ada banyak. Kan gitu. Kalau Tuhan ada banyak, beda-beda kulitnya, beda-beda mukanya gitu kan, pernah Kenapa kelihatan pemikirannya? semua, ya itu pagan jatuhnya. Bukan Bang, ini mau Tuhan. Mau Tuhan masa manusia bisa atur-atur Tuhan nih? Aneh ini. Tuhan mau jadi langit, Tuhan mau jadi lampu, Tuhan mau jadi ini. Terserah Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya tapi kalau Tuhan ngomong aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung dan makhluk yang lainnya, masa lu mau mengimani ada Tuhan yang lainnya? Tuhan kan udah ngomong tiada Tuhan Gimana selain ya? Dia. Mau ngomong nih, Kenapa lu benarkan ada Tuhan-Tuhan yang Gimana? lain? siapa bilang Tuhan yang lain? Lah tadi lu bilang iya Siapa? Tuhannya bener itu warna kulitnya biru, yang kuning warna bener, yang putih bener gitu kan. Padahal Tuhan udah bilang tiada Tuhan selain Dia. Iya kan kami ya, memang benar kalau kami anggap itu Tuhan yang kulitnya warna biru. Memang Tuhan ya Tuhan selain. Di mana? Enggak maksudnya Memang gini, Tuhan ngapain lu yang- benar? Kapan Tuhan ngomong kulitnya warna biru itu kapan? Terus kapan juga
Kapan juga dia ngomong begitu? Kan Bang Kores yang ngomong itu Tuhan warna biru. Tapi lu membenarkan. Nah, Bener kok katanya. Kok bisa bener? ya aku membenarkan kan dari Bang Kores. Sebut-sebut warna biru, warna apa semua tadi. Coba. Ya artinya lu iman lu itu sebenarnya tipis, Jul. Lu percaya omongan orang jadinya. Ya, Gini deh, kita lu sebagai Kristen perhatikan ya, perhatikan ini lu sebagai Kristen deh. Ini gua bawa perkataannya Paulus. Ada Bible-nya nggak di sana? gimana Bang? Jul, Di sini. ada Bible-nya? Ya. Oh, nggak ada. Coba dibuka. Aku lagi di kantor desa nih. Nggak ada. Oke. Ini Nggak ini ada gue di bukain sini. buat lo. Nanti cek di Bible lu ya. Cek di Bible lu. Cek di Bible lu. Ini 1 Timotius 1:17. Buka. Lu mengimani Tuhan itu kelihatan kan? Perhatikan ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, Terus? yang esa, amin. Kalau Tuhan lu kelihatan, kenapa Paulus bilang Tuhan Allah yang kekal itu yang tak nampak, Raja segala zaman itu yang tak nampak? Katanya Tuhannya kelihatan. Waalaikumsalam. Mas Syaikh Hikmatullah. Kontradiksi aku. Kenapa? Katanya Tuhan kelihatan. Coba baca ulang, Bang. Ini Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Lu bilang Tuhan kelihatan. Paulus bilang Tuhan tak nampak. tunggu. Waduh, baru tahu dia, Bre. Bang, coba Ya? baca dari Dari mana? Dari sini baca. Dari Bang, mana? Coba baca dari bait. Ya, oke. Ini dipotong-potong. Ya, dari Paulus ini, Rasul Kristus. Coba, terus. Baca dari awal. Ya, boleh ya kita Ini kan baca nih. Abang potong ini. Nggak potong, itu satu ayat gue baca. Dari Paulus, Rasul Kristus Benar, Yesus menurut tapi kan perintah Allah, juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia. Inilah kenapa gue bilang lu buka Bible lu. Capek bre baca ini. 17. Ada banyak ini. Ada 17 dalil gue bacain. 17. Yang keberapa tadi? 17. Yang ayat tadi itu yang keberapa? Yang 1 Timotius 1:17. Itu kan teman ada di Makanya situ diskusi tuh. itu siapkan 2 perangkat kalau tidak ada Bible. Itu kan lu ada teman tuh, ada teman di sana, suruh googling dia. Yang kedua sebelum yang dibaca tadi. Yang kedua sebelum, oke. Perkataan ini benar dan patut diterimanya. Ini Di atas. mana? Malah kasih yang ini. Terus. Aku yang tadinya seorang penghujat, yang mana? Nah, Di sini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Anda bacain terus yang tadi. Yang tadi. Yang nomor berapa? Lanjutin bacanya, jangan potong, Bang. Yang mana? Yang nomor berapa? Dari tadi yang ke-15. Oke. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Potongnya bacain. Iya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maksudnya Paulus di sini ya. Terus Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagian orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Raja segala zaman, Allah yang kekal, itu yang tak nampak. Ini banyak gue dalil-dalil begini, Jul. terus yang di Mau lagi nggak yang lain? bait ke-16 itu kan, yang ayat ke-6. Enggak, yang ke-16-nya itu apa tadi? Yesus datang menebus dosa. Apa Yesus apa di situ? Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, ya sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidupnya. Maksud lu yang 15 kali?
Kenapa udah jelas Coba, itu coba. bahasa Indonesia mudah sekali dipahami? Kenapa mereka Nggak apa-apa, nggak pakai apa-apa, itu ya? biarin aja. Dia mencoba mencoba Mungkin mengerti. Bang Gores harus perlu datang ahli bahasa mungkin ya. Pak Kores. Nggak apa-apa, dia mencoba menyangkal. Biarkan dia menyangkal sekeras-kerasnya. Karena gue pakai sola scriptura ini, apa yang tertulis gitu loh. Pertanyaan Bapak apa dulu, Pak? Biar nggak bolak-balik, Pak. Bukan dia. Si Jul bilang katanya Tuhan itu yang kelihatan, jangan percaya Tuhan yang nggak kelihatan. Semacam itulah. Kalau kayak gitu, kenapa Paulus mengatakan Raja segala zaman, Allah yang kekal itu yang tak nampak? Kenapa? Ini si Jul kemudian langsung bingung di sana. Ya, makanya gini, Pak. Terus? Coba kita memahami ayat itu Ayat udah yang sesuai ke- konteksnya, Ayat Pak. yang ke-19. Coba. Ayat Yang apa? ke-19-nya. Yang ke-19-nya oke. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya. Dia. Hati nuraninya yang murni itu karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Oh, ini favorit gua. Supaya jerat mereka menghujat. Ini Jul, gini Jul, kita main cepet ya. Ini lu catat 1 Timotius 1:17. Lu catat ini. Udah? Oke. Oke, nah, ini gua kasih lagi. Banyak, Bre. Ini kan Paulus ya. Ini satu lagi Paulus nih. Kita mundur ke 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 1. Oh, maju, sorry salah. Ini perhatikan di sini ya. 1 Timotius 6:16. Udah, Jul? Catat ya, catat. Oke, siap. Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Lu mengimani Tuhan yang kelihatan. Paulus mengajarkan gak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Nangkep sampai sini? Coba, Mbak. Coba turunin satu tingkat, bacain sampai ke bawah sedikit. 17 ya. Orang-orang Peringat kaya di dunia, coba. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada loh di Bibelnya mereka. Mereka kalau pernah baca ya kalian. Ngeri ya. Itulah, karena dari doktrin bukan sola scriptura, bukan yang tertulis. Udah, ini lu udah catat, Jul? Mau gua kasih lagi nih. Dicatat tuh di 2 itu. Udah ya? Oke, Mbak, jangan cerai lagi. Oke, nih satu lagi dari gua. 1 Yohanes Ini kamu. 1 Yohanes 4:12. Yun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dapat, Jul? Sudah. Udah, sip. Udah lihat saya di sini. Nah, jadi Paulus ini yang Yesus datengin ya di KPR 9 ini. Kemudian Yohanes, murid yang dikasihi, mereka semua ngelihat Yesus, Jul. Mereka semua ngelihat Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke langit, pengajaran mereka tetap tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dia. Dan Raja segala zaman, Allah yang kekal, itu yang tak nampak. Itu pengajarannya, Jul. Selamat datang di kebenaran. Lu mau nyangkal gimana sekarang? Di sini Paulus sama Yohanes itu bersama-sama dengan Kores. Di mana? Tuhan itu nggak kelihatan. Udah mulai ngarang kan? Paulus sudah meninggal dibilang. Hah? Mulai Paulus tantrum. Mulai tantrum. Enggak, bukan tantrum. Ini sinyalnya putus-putus. Bang Res. Yes. Oh, Bang Res. Iya. Jadi kamu tetap masih percaya sama Tuhan yang gak kelihatan ya? Iya, Paulus dan Petrus bersama gua. Paulus sama Yohanes bersama gua, Jul. Jadi tetap, ya tadi kan ada pertanyaan saya Bang. Saya bertanya kembali,
Bang Kores ini tetap percaya sama Tuhan yang gak kelihatan nggak Iya, sampai sekarang? sampai sekarang. Tetap tetap percaya. Iya, Nggak takut ketipu ya? kalau gua ketipu, Paulus sama Yohanes ketipu juga. Kalau gua ketipu. Wah, emang emang Paulus sama Yohanes percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan ya? Iya. Masya Allah sudah dibacakan tadi ya Allah, oten botol pemakan bau.